Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan review question dari chapter keempat, yaitu dengan anggota kelompok 5 orang. Yang pertama, Ilham Rozak Muttaqin, NPM G1F 017002, Anugrah Aprianza Putra, NPM G1F 017005, Yudi Aprianto, NPM G1F 017007, Cahyo Fauzi Prasetyo, NPM G1F 017017. Dan yang terakhir yaitu Ferdian Saputra, NPM G1F 017027. Nah, di sini saya akan menjelaskan Business Reporting, Visual Analytics, and Business Performance Management. Itu pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Travel dan Transport Agency? Yang dilakukan adalah perusahaan manajemen perjalanan terbesar ke-6 di Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki pengalaman yang luas di berbagai vertikal, termasuk manajemen perjalanan, program solusi loyalitas, perencanaan pertemuan dan insentif, dan layanan perjalanan rekreasi. Yang kedua itu jelaskan kompleksitas dan sifat kompetitif lingkungan bisnis tempat travel and transport agency. Sifat kompetitif lingkungan bisnis travel and transport agency berfungsi. Industri perjalanan adalah pasar yang sangat ramai dengan pengaturan perjalanan yang sering dibuat secara ad hoc. Pelanggan merasa sulit untuk menganalisis biaya untuk membuat perjanjian pembelian yang optimal. Yang ketiga itu apa tantangan bisnis utamanya? Tantangan bisnis utamanya itu kemampuan untuk mengkomunikasikan proposisi nilai secara efektif kepada pelanggan yang ada dan pelanggan potensial yang sangat penting untuk memenangkan dan mempertahankan bisnis. Yang keempat, apa solusinya? Bagaimana pencerapannya? Solusi Travel and Transport menerapkan platform kecerdasan bisnis BI, web fokus, pembangunan informasi atau disebut ulasan e-text sebagai dasar lingkungan BI, swalayan pelanggan yang dinamis. Pendekatannya adalah dengan membuat sistem BI online yang memungkinkan klien mengakses informasi secara langsung sehingga mereka tidak perlu bergantung pada departemen TI untuk menjalankan laporan untuk mereka. Yang kelima, menurut Anda mengapa solusi multi vendor atau multi alat diterapkan? Itu karena travel and transport memutuskan untuk menggabungkan beberapa alat vendor termasuk Adoplex, Webfocus, DB2, Global Distribution System (GDS). Kombinasi vendor dan alat diperlukan untuk solusi mereka. Setiap vendor membawa kontribusi teknologi yang unik dalam campuran. Adobe membantu agar fitur pelaporan, Webfocus memberikan kemampuan BI online. DB2 berfungsi sebagai database backend dan GDS membawa keahlian dominan yaitu pengetahuan agen perjalanan ke dalam sistem. Yang keenam, buat daftar komentar setidaknya 3 manfaat utama dari sistem yang diterapkan. Itu kunci untuk memenangkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada adalah dengan memberikan layanan bernilai tambah kepada klien sehingga mereka dapat menganalisis biaya dan opsi lain secara efisien untuk segera membantu membuat perjanjian pembelian yang optimal. Nah, selanjutnya itu section 4.2. Apakah laporan itu untuk apa mereka digunakan? Laporan itu adalah setiap artefak komunikasi yang disiapkan dengan maksud khusus untuk menyampaikan informasi dalam bentuk yang rapi kepada siapapun yang membutuhkannya, kapanpun dan dimanapun mereka mungkin membutuhkannya. Itu kegunaannya. Kegunaannya itu yang pertama untuk memastikan bahwa semua departemen berfungsi dengan baik. Yang kedua itu untuk memberikan informasi. Yang ketiga memberikan hasil analisis. Yang keempat untuk membujuk orang lain agar bertindak. Yang terakhir itu yang kelima untuk membuat memori organisasi atau sebagai bagian dari sistem manajemen pengetahuan. Yang ketiga itu apa itu laporan? Apa itu laporan bisnis? Apa ciri utama bisnis yang baik untuk melaporkan? Yaitu laporan bisnis adalah dokumen tertulis yang memuat informasi mengenai masalah bisnis. Ciri-ciri utama bisnis yang baik yaitu melaporkan kejelasan, keringkasan, kelengkapan dan keberadaan. Yang ketiga itu jelaskan proses siklus manajemen dan komentari peran bisnis laporan. Tugas yang paling penting dalam proses siklus ini adalah pelaporan, yaitu pembuat informasi, mengubah data dari sumber yang berbeda menjadi informasi yang dapat
ditindaklanjuti. Yang keempat, buat daftar dan jelaskan 3 kategori laporan utama bisnis. Kategori utama laporan bisnis. Yang pertama itu laporan manajemen matriks di banyak organisasi. Kinerja bisnis dikelola melalui matriks berorientasi hasil. Untuk grup eksternal, ini adalah penjanjian tingkat layanan SLA. Yang kedua itu laporan jenis dashboard, ide yang populer dalam pelaporan bisnis dalam beberapa tahun terakhir adalah menyajikan berbagai indikator kinerja yang berada dalam satu halaman seperti dashboard di mobil. Yang ketiga itu balance scorecard tipe reports. Ini adalah metode yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton yang mencoba menjanjikan pandangan terpadu tentang kesuksesan dalam suatu organisasi. Nah, yang kelima itu apa saja komponen utama dari sistem pelaporan bisnis? Yang itu pertama komponen itu OLTP atau pemrosesan transaksi online. Yang kedua pasokan data. Yang ketiga ETL, mengekstrak atau mengubah dan memuat. Yang keempat penyimpanan data. Yang kelima logika bisnis. Yang keenam publikasi. Yang ketujuh yang terakhir itu jaminan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Anugrah Apriansyah Putra, yaitu bagian di section 4.3. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa itu visual data, mengapa ini dibutuhkan. Visual data adalah penggunaan representasi visual untuk mengeksplorasi, memahami, dan juga mengkomunikasikan sebuah data. Ini dibutuhkan karena agar dapat memfasilitasi pengambilan informasi untuk mengatur dan memahaminya, sehingga agar lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian yang kedua adalah apa akar histori dari visual data. Untuk histori dari visual data yaitu visual data berasal dari abad ke-2 Masehi. Bentuk visual paling populer saat ini berasal dari beberapa abad yang lalu, yaitu eksplorasi geografis, matematika, dan sejarah yang dipopulerkan mendorong terciptanya peta, grafik, dan garis waktu sejak tahun 1600-an. Kemudian grafik garis dan batang yang sekarang dikenal berasal dari akhir tahun 1700. Charles Joseph Minard menggunakan visualisasi untuk menggambarkan secara grafis kerugian yang diderita oleh tentara Napoleon dalam kampanye Rusia tahun 1812. Kemudian pada tahun 1900-an muncul sikap empiris yang lebih formal terhadap visualisasi, yang cenderung berfokus pada aspek-aspek seperti warna, skala nilai, dan juga pelabelan. Kemudian pada tahun 2000-an, internet telah muncul sebagai media baru untuk visualisasi dan juga menambahkan interaksi ke grafis statik sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, dengan cermat menganalisis penggambaran grafis Charles Joseph Minard tentang pawai Napoleon, indikasi dan komentari semua dimensi informasi yang ditangkap zaman kuno ini diagram. Dalam grafik ini, Minard berhasil merepresentasikan beberapa dimensi data secara bersamaan, termasuk ukuran tentara, arah pergerakan, lokasi geografis, suhu udara, dan lain-lainnya. Kemudian ia melakukan ini dengan cara artistik dan informatif. Untuk latar belakang gambar adalah peta yang menggambarkan lokasi pertempuran. Di situ ada pita tebal yang lebih terang yang menunjukkan ukuran pasukan Napoleon di setiap posisi, dan juga ada pita gelap yang lebih rendah untuk menggambarkan mundurnya. Dan juga sebuah garis di bagian
bawah menggambarkan suhu setiap posisi dalam ruang dan waktu. Kemudian untuk yang pertanyaan keempat, siapakah Edward Tafte? Menurut Anda mengapa kita harus tahu tentang pekerjaannya? Edward Tafte adalah seorang ahli statistik yang situs webnya mencatat banyak visualisasi data historis, termasuk juga grafik minat tentang kekalahan yang terjadi pada Napoleon. Kemudian karyanya ini dapat memberikan kita wawasan agar kita lebih tahu tentang cara mengikuti praktik terbaik untuk memvisualkan sebuah informasi yang kita dapat. Untuk yang kelima yaitu menurut Anda apa hal terbesar berikut dalam visualisasi data? Untuk memvisualisasikan data atau informasi masa depan sangat sulit untuk diprediksi, sehingga kami hanya dapat mengekstrapolasi dari apa yang telah ditentukan, yaitu lebih banyaknya visualisasi dalam bentuk 3 dimensi, pengalaman yang lebih imersif dengan data multidimensi dalam lingkungan realitas virtual virtual dan visualisasi informasi dalam bentuk holografik. Kemudian ada kemungkinan besar bahwa kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat atau kita ketahui dalam ranah visualisasi informasi yang ditemukan pada dekade sebelumnya. Selanjutnya ada di seksi 4.4 yaitu yang pertama, pertanyaannya adalah menurut Anda apakah ada banyak jenis bagan dan grafik yang berbeda? Untuk jenis tipe grafik yang berbeda cocok untuk menyampaikan tipe informasi yang berbeda. Grafik garis bagus untuk data deret, kemudian ada grafik batang bagus untuk digunakan menggambarkan data nominal atau numerik yang dapat dikategorikan dengan mudah. Kemudian ada bagian pie yang harus digunakan untuk menggambarkan suatu proporsi. Lalu plot sebar dan diagram gelembung ini bagus digunakan untuk menggambarkan hubungan antara 2 atau 3 buah variabel diagram 2 buah atau 3 variabel. Kemudian untuk histogram seperti bagan batang kecuali menggambarkan distribusi frekuensi. Bagan GAN dan bagan plot bagus dalam menggambarkan grafis waktu proyek dan dependensi tugas. Kemudian peta geografis tentu saja menunjukkan informasi letak dari suatu geografis. Grafik peluru menunjukkan kemajuan menuju tujuan. Kemudian peta panas dan juga tabel sorotan digunakan untuk menggambarkan perbandingan nilai berkelanjutan di 2 kategori menggunakan warna. Kemudian peta pohon bagus untuk mencakup nilai informasi hierarki. Lalu ada bagan dan grafik ini mencakup sebagian besar dari apa yang bisa divisualisasikan secara informasi. Mereka sama sekali tidak mencakup semuanya. Untuk saat ini, orang-orang dapat menemukan banyak grafik dan bagan khusus lainnya yang dapat melayani dengan tujuan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada perbedaan utama antara diagram garis, batang, lingkaran, dan juga kapan Anda harus memilih untuk menggunakan salah satu dari yang lain. Untuk peta geografis ini berguna ketika kumpulan data yang menyertakan segala jenis data termasuk lokasi, alamat, kode pos, nama atau singkatan bagian negara, nama negara, garis lintang atau garis bujur, dan juga beberapa pengkodeon geografis khusus yang secara khusus. Lalu peta dapat digunakan bersama dengan bagan dan grafik lainnya. Misalnya, ketika seseorang dapat menggunakan peta untuk menentukan menunjuk distribusi permintaan layanan
pelanggan menurut jenis produk. Dapat digambarkan dengan diagram lingkaran menurut lokasi geografis yang ada. Lalu yang keempat adalah temuan bagian lagi yang tidak tercakup dalam bagian ini dan komentari kegunaannya. Untuk peta konsep adalah diagram yang menunjukkan hubungan antar konsep, biasanya menunjukkan ide dan informasi tertentu seperti kota dan menggunakan panah untuk penghubungnya. Lalu peta konsep ini sering digunakan oleh desainer dan insinyur untuk mengatur ide-ide apa yang ingin digunakan. Lalu jenis bagian lainnya yaitu seperti bagian organisasi. Ini merupakan bagian hierarki yang terstruktur yang menunjukkan bagaimana sebuah organisasi disusun dari dan bagaimana dan pekerjaan terkait. Kemudian ada diagram gerak seperti bagian gelembung yang menggambarkan data pada dimensi sumbu X, sumbu Y, ukuran, dan warna gelembung. Selain itu, bagaimanapun ini juga dianimasikan sehingga bentuk gelembung bergerak dan mengubah ukurannya dengan seiring waktu. Contohnya adalah gap minder dari contohnya yaitu diagram gerak. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Section 4.5. Yang pertama itu adalah apa alasan munculnya analitik visual baru-baru ini. Pertumbuhan analitik visual berkorelasi dengan pertumbuhan analitik secara umum. Semakin banyak vendor BI dan analitik menyadari bahwa pelanggan mereka memerlukan visualisasi interaktif yang cepat dan lebih disukai. Tidak hanya untuk sistem pelaporan mereka, tetapi juga untuk menggambarkan informasi pengambilan keputusan yang prediktif dan perspektif. Banyak vendor visualisasi informasi menambahkan kemampuan untuk menyebut diri mereka sendiri sebagai penyedia solusi analitik visual. Yang kedua adalah lihat Magic Quadrant untuk Business Intelligence dan Analytic Platform dari Gartner. Apa yang kamu lihat? Kemudian diskusikan dan justifikasi pengamatan Anda. Yang saya lihat itu adalah dari Gartner Magic Quadrant adalah bahwa sebagian besar penantang di ruang analisis visual dianggap sebagai pemain khusus, sementara semua pemimpin adalah visioner. Sebagian besar pemimpin adalah perusahaan visualisasi informasi yang relatif baru didirikan. Misalnya adalah Tableau Software, ClickText, atau TIBCO Spotfire. Atau perusahaan analitik besar yang mapan seperti SAS, IBM, Microsoft, dan SAP. Yang semakin meningkat memfokuskan upaya mereka dalam memvisualisasi informasi dan analitik visual. Bagian ini dan laporan Gartner dalam visualisasi informasi dan analitik visual. Yang kemudian adalah apa perbedaan antara visualisasi informasi dan analitik visual. Jadi analisis visual itu adalah kombinasi visualisasi dan analisis prediktif. Sementara visualisasi informasi ditujukan untuk menjawab apa yang terjadi dan apa yang telah terjadi. Dan terkait erat dengan kecerdasan bisnis, yaitu berupa laporan rutin, kartu skor, dan dashboard. Analisis visual ditujukan untuk menjawab mengapa itu terjadi, kemudian apa itu lebih mungkin terjadi, dan biasanya dikaitkan dengan analisis bisnis, seperti perkiraan, segmentasi, dan analisis korelasi. Yang keempat adalah mengapa storytelling harus menjadi bagian dari pelaporan dan visualisasi data Anda. Ide utama dari pelaporan bisnis adalah menceritakan sebuah cerita. Setiap orang yang memiliki data untuk dianalisis memiliki cerita untuk diceritakan. Apakah itu mendiagnosis alasan cacat produksi, menjual ide baru dengan cara yang menangkap imajinasi audiens target Anda, atau memberitahu kolega tentang program peningkatan layanan pelanggan tertentu. Cerita menghidupkan data dan fakta. Mereka dapat membantu Anda memahami dan mengurutkan dari kumpulan fakta yang berbeda. Mereka akan membuatnya lebih mudah untuk mengingat poin-poin utama dan dapat memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang seperti apa masa depan nantinya.
Yang kelima, apa yang dimaksud dengan lingkungan analisis visual bertenaga tinggi? Mengapa kita membutuhkannya? Lingkungan visualisasi bertenaga tinggi itu adalah lingkungan tempat solusi dalam memori berkinerja tinggi diterapkan untuk menjelajahi sejumlah besar dalam data dalam waktu yang sangat singkat. Karena meningkatnya permintaan untuk analitik visual ditambah dengan volume data yang terus besar, ada kebutuhan yang terus berkembang untuk berinvestasi dalam sistem visualisasi yang sangat efisien. SAS Visual Analytic adalah contoh lingkungan seperti itu. Sistem ini membantu memberdayakan jumlah pengguna yang lebih besar, memecahkan masalah kompleks dengan lebih cepat, dan meningkatkan kolaborasi dan berbagai informasi. Selanjutnya adalah section 4.6. Apakah yang dimaksud dengan dashboard kinerja? Mengapa mereka begitu populer untuk perangkat lunak BI? Dashboard kinerja memberikan tampilan visual dari informasi penting yang dikonsolidasikan dan diatur pada suatu layar sehingga informasi dapat dicerna dengan sekali pandang dan dengan mudah dibor dan dieksplorasi lebih lanjut. Mereka adalah komponen umum dari sebagian besar, jika tidak semua, sistem manajemen kinerja, sistem pengukuran kinerja, rangkaian perangkat lunak BPM, dan platform BI. Yang kedua adalah, apa widget grafis yang biasa digunakan di dashboard? Mengapa? Dashboard dapat mencakup berbagai jenis widget visual, termasuk bagan, bilah kinerja, grafik mini, pengukur, lampu lalu lintas, peta geografis, dan lain-lain. Ini membantu menyoroti sekilas data dan pengecualian yang memerlukan tindakan. Sebuah gambar menceritakan 1000 kata, dan melalui penggunaan banyak widget grafis, dashboard dapat menyampaikan banyak informasi kepada pengambil keputusan dalam waktu singkat. Kemudian yang ketiga adalah, sebutkan dan jelaskan 3 lapisan informasi yang digambarkan pada dashboard. Itu ada 3, yaitu yang pertama, pemantauan. Pemantauan ini adalah data grafis dan abstrak yang untuk memantau metrik kinerja utama. Yang kedua adalah analisis. Analisis ini berupa data dimensi yang diringkas untuk menganalisis akar penyebab masalah. Yang ketiga adalah manajemen. Manajemen ini berupa data operasional terperinci yang mengidentifikasi tindakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat adalah apa karakteristik umum untuk dashboard dan visual informasi lainnya. Semua dashboard yang dirancang dengan baik memiliki beberapa karakteristik umum. Mereka menggunakan komponen visual, misalnya bagan, batang kinerja, grafik mini, pengukur, lampu lalu lintas, dan lainnya, untuk menyorot sekilas data dan pengecualian yang memerlukan tindakan. Mereka transparan bagi pengguna, artinya mereka membutuhkan pelatihan minimal dan sangat mudah digunakan. Mereka menggabungkan data dari berbagai sistem menjadi satu tampilan bisnis yang diringkas dan terpadu. Yang kelima adalah, apa praktik terbaik dalam desain dashboard? Praktik terbaik dalam desain dashboard itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada benchmark indikator kinerja utama dengan standar industri. Yang kedua itu ada bungkus metrik dashboard dengan metadata konstekstual. Misalnya itu sumber data, mata uang data, jadwal pembaruan. Yang ketiga itu adalah memprioritaskan dan memberi peringatan atau pengecualian yang dialirkan ke dashboard. Yang keempat itu adalah perkaya dashboard dengan komentar pengguna bisnis. Yang kelima itu adalah menyajikan informasi dalam 3 tingkat yang berbeda, seperti dashboard visual, laporan statis, dan kubus swalayan. Yang keenam itu adalah pilih konstruksi visual yang tepat menggunakan prinsip desain dashboard. Yang terakhir itu adalah sediakan untuk analitik terpadu. Section 4.7. Apakah manajemen kinerja bisnis itu? Bagaimana kaitannya dengan BI? Manajemen kinerja bisnis atau BPM itu mengacu pada proses bisnis, metodologi, metrik, dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur, memantau, dan mengelola kinerja bisnis. BPM ini juga dikenal sebagai manajemen kinerja perusahaan atau CPM.
manajemen kinerja perusahaan (IPM) dan manajemen perusahaan strategis. Ini dapat dianggap sebagai jenis alat atau teknik pada bisnis intelijen. Pembeda yang signifikan dari BPM dari alat dan praktik bisnis intelijen lainnya itu adalah memfokuskan strateginya. BPM ini mencakup serangkaian proses loop tertutup yang menghubungkan strategi dengan eksekusi untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Yang kedua itu apa saja 3 komponen utama dari sistem BPM. BPM mencakup 3 komponen, yaitu pertama adalah serangkaian proses manajemen dan analitik yang terintegrasi dan tertutup, yang didukung oleh teknologi, yang mengenangani aktivitas keuangan dan operasional. Yang kedua itu adalah melibatkan alat untuk bisnis, untuk menentukan tujuan strategis, dan kemudian mengolah terhadap kinerja tujuan tersebut. Dan komponen ketiga itu adalah melibatkan serangkaian proses inti, termasuk perencanaan keuangan dan operasional, konsolidasi dan pelaporan, pemodelan, analisis, dan pemantauan indikator kerja utama atau KPI. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 fase dari siklus BPM. Siklus BPM itu terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama itu adalah menyusun strategi. Ini melibatkan menjawab pertanyaan, kemana kita ingin pergi, dan melibatkan rencana jangka panjang tingkat tinggi. Misi, visi, dan tujuan adalah komponen kunci dari fase ini. Fase kedua adalah perencanaan, yang menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita bisa sampai di sana. Elemen kunci di sini adalah rencana operasional terperinci dan rencana keuangan termasuk anggaran. Fase selanjutnya adalah memantau dan menganalisis, yang menjawab pertanyaan seperti bagaimana keadaan kita sekarang. Disinilah KPI, dashboard, pelaporan, dan analitik sangat membantu. Yang terakhir itu adalah datang tindakan dan penyesuaian. Berdasarkan membandingkan hasil analisis kami dengan rencana kami. Terkadang ini berarti mengubah cara kita beroperasi, dan terkadang itu juga berarti menyesuaikan strategi kita. Yang keempat adalah mengapa strategi menjadi bagian penting dari implementasi BPM. Strategi adalah seni dan ilmu membuat keputusan yang membantu bisnis mencapai tujuan mereka. Lebih khusus lagi, ini adalah proses mengidentifikasi dan menyatakan misi, visi, dan tujuan organisasi. Strategi bisnis ini memberikan arahan ke seluruh perusahaan. Itulah mengapa strategi bisnis ini sangat penting untuk perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut merupakan sesi pertanyaan 4.8. 1. Apa yang dimaksud dengan sistem manajemen kerja? Dan mengapa kita membutuhkannya? Jawabnya, tujuan dari sistem manajemen kerja adalah untuk 1. Mengidentifikasi dan mengartikulasi misi strategis, tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, untuk membantu manajer dalam melacak implementasi strategi bisnis dengan membandingkan hasil aktual terhadap sasaran dan sasaran strategis ini. Tugas terakhir diselesaikan dengan pengukuran kerja yang dapat dianggap sebagai bagian dari sistem manajemen kerja secara keseluruhan. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri dari metode sistematis untuk menetapkan tujuan bisnis bersama dengan laporan umpan balik berkala menunjukkan kemajuan terhadap tujuan. Ini adalah elemen kunci dan penting dari proses BPM. Soal yang kedua, apa ciri-ciri dari KPLS yang paling membedakan? Jawabnya, fitur utama dijelaskan dalam buku ini adalah strategi, target, rentang, pengkodean, kerangka waktu, dan tolak ukur. KPI mewujudkan tujuan strategis dan mengukur kinerja terhadap target tertentu berdasarkan rentang nilai yang ditentukan
Pengkodean memberikan isyarat visual, misalnya warna, untuk menunjukkan seberapa dekat atau seberapa jauh kita dari target pada metrik tertentu. Tolak ukur memberikan sesuatu untuk dibandingkan. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 dari area operasional yang paling sering dikutip untuk KPLS. Jawabnya, 1. Kinerja pelanggan metrik untuk kepuasan pelanggan, kecepatan dan akurasi, resolusi masalah, dan rentetan pelanggan. Yang kedua, kinerja layanan. Metrik untuk tarif resolusi panggilan layanan, tarif pembaruan layanan, perjanjian tingkat layanan, kinerja pengiriman, dan tarif pengembalian. Yang ketiga, operasi penjualan. Akun, pipeline, baru, rapat penjualan dijamin, konversi pertanyaan menjadi prospek, dan rata-rata waktu penutupan panggilan. Yang keempat, rencana atau perkiraan penjualan. Metrik ini untuk akurasi harga pembelian, rasio pesanan, pembelian atau pemenuhan, kuantitas yang diperoleh, rasio perkiraan atau rencana, dan total kontrak tertutup. Keempat, apa yang dimaksud dengan sistem pengukuran kinerja dan bagaimana cara kerjanya? Jawabnya, sistem pengukuran kerja adalah salah satu komponen dari sistem manajemen kerja. Sistem pengukuran kinerja yang paling populer digunakan adalah beberapa varian dari Balance Scorecard atau BSC, Kaplan dan Norton. Baiklah, maka nama saya Yudi Aprianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu BSC atau lebih dikenal dengan Balance Scorecard dan dari mana asalnya. Seperti yang kita ketahui, BSC ini sendiri pertama kali dikembangkan oleh Kaplan dan Norton dalam artikel Harvard Business Review pada tahun 1992, di mana ini merupakan sistem manajemen kinerja yang fitur utamanya tidak hanya bergantung pada ukuran kesuksesan finansial, melainkan fokus pada strategis gitu dalam mengukur kinerja suatu organisasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa 4 perspektif yang disarankan BSC agar kita gunakan untuk melihat kinerja organisasi? 4 perspektif tersebut adalah pelanggan, keuangan, terus bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Di mana di sini pelanggan dijadikan keterangan utama, kemudian ada keuangan yang baik, kemudian bisnis internal dulu, di mana bisnis internal yang baik akan membuat organisasi atau perusahaan menjadi lebih baik dalam menangani hal-hal di luar internal, seperti pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita perlu mendefinisikan tujuan, ukuran, target, dan intensif terpisah untuk masing-masing dari perspektif BSC ini. Seperti yang kita ketahui, BSC ini dirancang untuk terbentuk sistem yang berfokus pada keuangan, visi dan strategi organisasi, harus mengenali keterkaitan antara tujuan, ukuran, target, dan intensif keuangan dan non-keuangan. Oleh karena itu, tujuan non-fungsional membentuk rantai sebab akibat sederhana dengan pembelajaran dan pertumbuhan yang mendorong perubahan proses bisnis internal yang menghasilkan hasil pelanggan yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan atau keuangan dari perusahaan sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa arti dari dan motivasi keseimbangan dalam BSC? Seperti yang ketahui, istilah yang digunakan untuk secara bergantian dan memiliki banyak fitur yang sama.
Pilihan utamanya adalah kartu skor digunakan untuk eksekutif, manajer, dan staf untuk memantau keselarasan dan keberhasilan strategis dengan sasaran dan strategis bisnis. Sebaliknya, dashboard digunakan di tingkat operasional dan taktis. Manajer, penyelia, dan operator menggunakan dashboard operasional untuk memantau kinerja operasional yang terperinci setiap minggu, setiap hari, atau bahkan setiap jamnya. Kemudian pada section 3.10, pertanyaannya adalah apa itu Six Sigma, bagaimana ini digunakan sebagai sistem pengukuran kinerja. Sebagian besar perusahaan Six Sigma itu menggunakan metodologi yang memungkinkan perusahaan meneliti proses mereka yang mana menunjukkan masalah dan menerapkan perbaikan ini. Ini tidak banyak digunakan sebagai manajemen kinerja atau metodologi pengukuran sebagai alat kinerja, di mana ini lebih berfokus kepada mengurangi jumlah dari kesalahan dalam proses bisnis. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah DMAIC itu? Dan buat daftar dan jelaskan secara singkat langkah-langkah yang terlibat dalam DMAIC. Seperti yang kita ketahui, DMAIC merupakan model peningkatan kinerja yang mana secara berulang-ulang yang melibatkan langkah-langkah mendefinisikan, mengukur, menganalisis, meningkatkan, dan mengontrol suatu organisasi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bandingkan BSC dan Six Sigma sebagai dua sistem pengukuran kinerja yang bersaing. BSC difokuskan pada peningkatan strategi keseluruhan, sedangkan Six Sigma difokuskan pada peningkatan proses. BSC memberikan pandangan jangka panjang tentang organisasi, sedangkan Six Sigma memberikan gambaran pada titik waktu tertentu dan efektivitas operasional. BSC sendiri berfokus pada pertumbuhan jangka panjang, sedangkan Six Sigma menekankan profitabilitas saat ini, sehingga perbedaan kinerja yang lebih holistik dengan menggabungkan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa bahan yang digunakan untuk sistem manajemen kinerja yang efektif? Sistem manajemen yang efektif menurut saya itu hanya berfokus pada faktor-faktor yang penting, seperti melihat bagaimana perkembangan perusahaan, bagaimana perusahaan yang sekarang, dan bagaimana perkembangan perusahaan atau organisasi itu yang masa yang akan datang. Dimana dengan melihat ini kita lebih berfokus pada keseimbangan antara pemegang saham, di mana karyawan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan pengukuran kinerja harus dimulai dari yang paling terkecil dan paling terbesar, sehingga melibatkan target yang baik dalam pengukuran dan pelaksanaan suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Terima kasih.